Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa nahmadullah ta'ala wa nashkuruh ala hadihi ni'mah. Kami memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, yaitu nikmat al-fursah, kesempatan untuk duduk dalam satu majlis dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan pada kita semua. Maka di sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan untuk membaca dan mempelajari kitab Huququl Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat li Fadilati Syekh Abdullah bin Abdul Rahim, Fadilati Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Hak-hak anak atas ayah dan ibu. Pembahasan yang disampaikan oleh beliau dalam kitab ini merupakan materi yang sangat kita butuhkan dalam keseharian kita, karena pada pundak-pundak kita sebagai orang tua di sana ada hukuk, hak-hak dari anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'tu kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada setiap yang memiliki hak, berikan haknya, tunaikan. Nah, ketika kita Allah tempatkan pada posisi sebagai al-ab, ayah, atau sebagai al-um, sebagai ibu, tentu posisi ini mengandung konsekuensi. Di sana ada hak-hak anak-anak yang harus ditunaikan. Maka dengan mempelajari kitab ini, kita berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu terkait apa saja hak-hak anak-anak untuk kita tunaikan. Nah, semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk orang-orang yang benar-benar menunaikan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, menunaikan hak anak-anak kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha mendengar dan mengabulkan doa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini, dan pembahasan yang terakhir kita telah masuk kepada pembahasan yang Syekh sebutkan pada poin yang kedua, tsaniyan taqwal abai tahfadul abna. Dan kita telah membaca sebagian uraian beliau hafizahullah taala. Dalam poin kedua ini beliau menjelaskan bahwa ketakwaan al-aba, ketakwaan ayah atau orang tua, akan menjaga anak-anaknya. Kita mengetahui takwa, sebagian jelaskan para ulama bahwa takwa adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu,
karena mengharapkan al-ajr, thawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa pula meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu, dengan dasar ilmu karena takut kepada siksa atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah, seorang orang tua yang memiliki ketakwaan, dia berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Dia pula berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang seperti ini akan menjadi sebab terjaganya anak-anak seseorang tersebut. Dan telah kita membaca dalil yang disebutkan mu'allif hafizahullah ta'ala, yaitu ayat dari surat Al-Kahfi ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana abuhuma salihah. Wa kana abuhuma salihah, dan ayah kedua anak yatim yang dijumpai oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir sebagaimana kisahkan dalam surat ini, yang ada dinding yang mau roboh kemudian diangkat oleh Nabi Khidir. Ternyata di bawahnya ada harta benda yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar harta benda itu bisa menjadi milik dua anak yatim tadi. Lalu Allah mengatakan wa kana abuhuma salih. Ayah kedua anak tersebut saleh. Kita telah membaca uraian beliau. Sebagaimana yang beliau nukilkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ini, wa kana abuhuma salihah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu an hufidha bisalahi abihima. Dua anak itu dijaga oleh Allah karena sebab kesolehan, bisalah, kebaikan ayah kedua anak tersebut. Walam yadhkur lahum salahan fi hadhil ayat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kebaikan, kesolehan dari dua anak tersebut. Tetapi yang Allah sebutkan secara zahir dalam ayat ini ayahnya yang soleh. Allah tidak menyebutkan dalam zahir ayat ini bahwa dua anak itu soleh, tidak menyebutkan kesolehannya, tetapi yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah ayah kedua anak tersebut yang saleh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terakhir yang kita baca adalah ucapan Al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Beliau mengatakan innallaha azza wa jalla la yahfadhu bihifdzir rajuli as-salihi waladahu wa walada waladihi wa duwairatahu allati fiha wa duwairati hawlahu fama yazaluna fi hifdzin min Allahi wa sitrin. Beliau Al-Imam Muhammad ibn Munkadir rahimahullah mengatakan sesungguhnya Allah azza wa jalla, benar-benar Allah akan menjaga dengan sebab penjagaan seseorang yang saleh, Allah akan menjaga anaknya dengan sebab kesolehan. Seseorang dia senantiasa bertakwa kepada Allah, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anaknya. Juga wa walada waladihi, dan anak dari anaknya, anak-anak dari anaknya, cucunya dan keturunan. Wa duwairatahu allati fiha, duwairah, dan rumah atau manzil yang dia ada di rumah tersebut. Juga bahkan bukan cuma rumahnya saja, wa duwairati haulahu, rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Berarti dengan sebab kesolehan seseorang, Allah menjaga putranya, menjaga pula keturunan dari putranya tersebut, menjaga rumahnya. Demikian pula rumah-rumah yang ada di sekitarnya.
akan berdampak kesolehan seseorang. Keberkahan yang Allah berikan kepada seseorang dengan sebab orang tersebut bertakwa kepada Allah akan terasa kepada sebuah lingkungan. Nah, fama yazaluna fi hifdhin minallahi wasitin, maka senantiasa mereka berada dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai sini terakhir. Kita akan lanjutkan. Wa qala al-Imam Ibnu Katsirin, berkata al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi, dalam tafsir beliau rahimahullah, indal ayatis salifah, ketika menjelaskan ayat yang tadi yang disebutkan sebelumnya, yaitu surat Al-Kahfi ayat ke-80. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan fihi dalilun, padanya terdapat dalil ala anna ar-rajula salihah yufqadu fi dzurriyyati, padanya terdapat dalil bahwasanya seseorang yang saleh maka keturunannya akan dijaga. Dzurriyyah, keturunan orang saleh tersebut akan dijaga. Wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum di dunia wal akhirah, dan keberkahan ibadah yang dilakukan seseorang yang soleh tadi akan meliputi bagi keturunannya, cakup meliputi keturunannya baik di dunia maupun di akhirat. Seorang dia soleh, berusaha takwa kepada Allah, terus ibadah di atas sunnah, nah, keturunan yang akan dijaga, juga keberkahan dari ibadah yang dia lakukan ini benar-benar akan sampai meliputi kepada keturunannya di dunia maupun di akhirat. Bisyafa'atihi fihim, dengan syafaat seseorang yang soleh tersebut kepada keturunannya di akhirat nanti. Wa rafi darajatihim ila a'la darajatin fil jannah, dan dengan diangkat derajat anak-anak tersebut kepada derajat yang paling tinggi di jannah sesuai dengan derajat ayahnya. Padahal mungkin anaknya itu dalam segi keimanan atau amalan soleh tidak seperti tingkatan ayahnya, namun dia beriman, memiliki usul-usul keimanan, tauhidkan Allah, ya seorang muslim, namun dalam hal ketakwaan dan dalam amalan soleh di bawah derajat ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat, karena keberkahan tadi, ketakwaan, ibadah orang tersebut, dan Allah izinkan bisa memberikan syafaat kepada keturunannya, sehingga keturunannya tadi akan diangkat di dalam jannah hingga pada derajat yang paling tinggi di dalam jannah, litaqarra ainuhu bihim, agar menyejukkan pandangan orang soleh tadi dengan sebab anak-anak tadi, melihat anak-anaknya dikumpulkan kepada orang soleh tadi. Kama jaa fil Qur'an wa waradat bihi sunnatu, dan juga sebagaimana dijelaskan di dalam sunnah. Ya, ini di dalam Al-Qur'an bisa dilihat di antara dalam surat At-Tur ayat ke-21. Dalam surat At-Tur ayat ke-21 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wa dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Dalam surat At-Tur ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhu biimanin, dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, yakni memiliki asal-asal keimanan. Dia mentauhidkan Allah,
tidak, bukan orang yang berada dalam kesyirikan dan kekufuran, memiliki dasar-dasar keimanan. Nah, prinsip-prinsip keimanan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim wa dzurriyyatahum, maka kami akan menggabungkan mereka dengan keturunannya tadi. Wa ma alatnahu min amalihi min syai', kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalan orang tuanya tersebut. Kullum bima kasaba rahim. Dijelaskan para ulama tafsir, yakni ketika nanti seseorang yang ketika di dunianya dia seorang yang soleh, bertakwa kepada Allah, berada pada derajat yang baik dalam ketakwaan, dalam keimanan dan amalan soleh, namun keturunannya tidak seperti itu, anak-anaknya tidak seperti sang ayah, tidak seperti orang tuanya, namun tetap beriman, maka nanti di yaumil akhir derajat anak-anak tadi yang sebenarnya berada di bawah derajat sang ayah tetap akan diangkat oleh Allah, digabungkan bersama orang tuanya. Nah, ini sebagai keutamaan, anugerah wa thawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah kepada orang soleh tadi, agar orang soleh tadi merasa senang pandangannya, sejuk pandangannya melihat putra-putra. Maka ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, seandainya di antara kita kadang ada yang diuji, bahwasanya anak-anak, sebagian anak-anaknya qadarullah wa syafa'al, belum mau mengikuti nasihat sang ayah untuk apa? Untuk bersemangat di dalam belajar, beramal, ataupun dalam dakwah. Maka jangan berputus asa. Nah, doakan terus. Arahkan agar mereka memiliki tadi prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip tauhid. Jangan sampai mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berharap seandainya kita termasuk yang Allah sebutkan di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat tadi, maka niscaya anak-anak tersebut biidznillah taala akan digabungkan, diilhaqkan dengan orang tuanya fil jannah. Nah, maka jelas berarti kesolehan, ketakwaan al-aba, na'am, lahu ta'thir, memiliki pengaruh yang kuat, dampak yang kuat. Nah, barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala, fahifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafadatuhu 'ala tahqiqil ubudiyatillahi 'azza wa jalla wa khasyatuhu fi ridha wal ghadab wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa 'ala yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu. Maka fahibdul 'abdi li nafsihi, penjagaan seseorang terhadap dirinya, yakni dia berusaha bertakwa, menjaga agar terus berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga dirinya tetap di atas ketakwaan. Wa muhafadatuhu ala tahqiqil ubudiyyatihi lillah, ala tahqiqil ubudiyyati lillah, dan dia terus berusaha menjaga dalam mewujudkan, mengimplementasikan penghambaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia terus berusaha istiqomah, dijaga. Wa khasyatuhu, dan khasyahnya orang tersebut kepada Allah fir ridha wal ghadab, baik dalam keadaan ridha maupun marah, dia berusaha untuk khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala, dan dia menunaikan hak Allah jalla wa ala, maka semua ini yanfa'uhu, akan memberikan manfaat kepada orang tadi, pelakunya, wa yanfa'u dzurriyyatahu, dan juga akan memberikan manfaat kepada keturunannya. Wassalahuhu wa khairuhu biidnillahi ta'ala huwa khairun li abnaihi wa aqibihi, juga kesolehan, kebaikan orang tersebut biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hal itu akan menjadi kebaikan untuk anak-anaknya dan keturunan. Subhanallah. Satu motivasi untuk kita, dorongan
kita sebagai orang tua. Nah, kita pun untuk berusaha menjadi orang yang soleh, yang bertakwa. Kenyataannya tidak sedikit orang tua yang menginginkan anaknya soleh, anaknya pintar, anaknya rajin sholat, tapi sang ayah tidak memberikan keteladanan. Tidak sedikit. Nah, waktu sholat maghrib, anaknya disuruh ke masjid. Sholat nak, sholat. Bapak kok enggak? Bapak tanggung nak, ada Persib nih. Ya. Nonton apa? Bola. Bapak kok enggak sholat? Ya, Bapak mah sudah tua lah. Kamu yang masih kecil nak, semangat. Nah, coba. Tidak memberikan apa? Keteladanan. Justru di antara sebab dan hal ini akan memberikan pengaruh yang besar. Justru yang harus kita lakukan adalah berusaha kita sebagai orang tua menjadi orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini akan menjadi sebab kebaikan untuk putra-putrinya. Biidnillahi ta'ala. Qala Syekh Hafidhahullah. Wala ya'ni dalika bil-darurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mitlahu. Beliau mengatakan bahwa hal ini tidaklah bermakna bil-darurah menjadi sebuah kemestian, satu kepastian bahwasanya setiap orang yang soleh maka anak-anaknya pasti akan seperti dia. Ini tidak bermakna seperti itu. Nah, bukan maknanya ayat dan penjelasan disebutkan oleh beliau tadi bukan bermakna kalau ayahnya soleh pasti bid-darurah anaknya soleh. Bukan. Namun tadi kesolehan ayah akan berpengaruh kepada keturunan. Namun kalau dikatakan pasti tidak demikian, kenapa kata Syekh? Karena tidak sekali demikian kata Syekh, tidak demikian. Falaisa hada bil-darurah. Hal itu bukan satu kepastian. Na'am fayujadu min anbiya'illah. Maka didapatkan ada dari kalangan para nabi-nabi Allah man kharaja min abnaihim man laisa ala tariqati abaihi. Didapatkan pada nabi-nabi Allah orang yang termasuk keturunan atau anak-anak dari nabi tersebut ternyata dia bukan menjadi atau tidak di atas jalan ayah-ayahnya sebagai para nabi tadi. Tidak sesuai dengan jalan ayahnya yang nabi. Ayahnya nabi terus berdakwah lailan wa nahara, malam dan siang, terus berkhidmat dalam ibadah, taqarrub kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah. Dan nabi tersebut berusaha, yang namanya nabi pasti merupakan qudwah, teladan, berusaha untuk menyelamatkan keluarganya. Namun terkadang Allah tetapkan di antara putra-putra nabi tersebut didapatkan keturunan yang mereka tidak sama dengan keadaan ayahnya. Laisa ala tariqati anbiya, tidak di atas jalan para nabi, tidak di atas jalan ayah-ayahnya. Kama marra ma'ana, sebagaimana telah berlalu bersama kita fil ayatis sabiqati, pada ayat-ayat yang telah lampau, min qauli Luqman libnihi wa huwa ya'idhu. Naam, dari ucapan Luqman kepada putranya dalam keadaan beliau memberikan wejangan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak, jangan engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Juga kita ketahui siapa di antara putra Nabi yang qadar Allah syafa'al Allah takdirkan tidak mengikuti ayahnya. Siapa di antaranya? Nabi Nuh. Nah, betapa ingin Nabi Nuh menyelamatkan putranya. Sampai ketika air bah pun datang, banjir datang, Allah selamatkan Nabi Nuh dan yang bersamanya di atas perahu. Dan anaknya
hendak menuju kepada gunung agar dalam pikirannya selamat, disuruh naik, irkab ma'ana, naik bersama kami ke perahu, namun tidak. Akhirnya Allah binasakan dalam banjir tersebut. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Hal ini menunjukkan jangan sampai dipahami demikian. Kenapa? Kalau dipahami demikian, kadang-kadang misalnya kita dapati seorang yang alim atau seorang yang soleh dan berusaha benar-benar menunaikan hak Allah dan hak hamba-Nya. Nah, seorang alim minal ulama atau da'i minal du'at, namun Allah uji terkadang keadaan putranya yang tidak seperti ayah. Ketika kita memahami yang disebutkan Syekh tadi, kita tidak akan menjadi sebuah kritikan yang kemudian menjatuhkan sang ayahnya tadi, padahal sang ayah sudah berusaha. Berbeda tentunya kalau sang ayah memang ada unsur-unsur membiarkan, tidak mau mendidiknya. Tapi kalau sang ayah sudah berusaha mendidiknya, menasehatinya, namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. At-taufiq biyadillah. Terkadang Allah berikan ujian ini. Terkadang sebagian lagi kita melihat subhanallah, ada seorang anak, ayahnya alim minal ulama, bahkan kakeknya, bahkan pamannya, ternyata sang anak juga Allah angkat menjadi alim minal ulama. Siapa di antaranya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ayahnya alim, kakeknya demikian, pamannya demikian. Nah, namun terkadang kita melihat seorang alim, ternyata anaknya bagaimana? Tidak seperti ayahnya, tidak mengikuti jejak ayahnya. Kalau sang ayah tadi benar-benar sudah berusaha seperti yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang mulia, namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak gegabah, tidak kemudian memponis dengan keadaan sang anak tadi bahwa ayahnya enggak benar, ayah tidak mendidiknya. Nah, kalau ayah sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, terkadang ada ujian yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimana rahimakumullah. Qala Syekh Hafizahullah, wallahu akhbara, dan Allah menghabarkan, annahu yukhriju al-hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Bahwasanya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Idzan, yakni makna, kenapa saya menyebutkan ini? Karena di antara makna yukhrijul hayya minal mayyit, di antaranya selain mengeluarkan tadi yang hidup dari yang mati, contohnya bagaimana Baydullah, telur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan telur yang tadinya seperti tidak ada kehidupan, muncul di sana kehidupan. Anak-anak dari binatang-binatang tersebut di antaranya. Juga termasuk yukhrijul hayya minal mayyit, kata para ulama, yang mengeluarkan orang yang tadinya tidak mendapatkan hidayah, belum mendapatkan hidayah, berada dalam zulumat, kegelapan, syirik wal kufur wal ma'asiyat wal ma'asi, Allah berikan petunjuk sehingga menjadi hidup. Ini termasuk makna ini. Berarti hidayah tadi di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, maka kata Syekh, idzan laisa bil darurah, bukan satu kepastian, kemestian, an yakuna ahlu baitihi mithlahu bis salahi wal islah. Bukan satu kemestian bahwa keluarga seorang yang saleh akan seperti dirinya, akan seperti orang tersebut di dalam kesolehan dan di dalam berbuat islah, dalam berdakwah dan sebagainya. Namun yang jelas memiliki takhir, pengaruh, dampak. Ini yang kita harapkan. Nah, barakallahu fikum. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman dalam surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru
imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan bagi orang-orang yang kafir seperti siapa? Istrinya Nabi Nuh. Demikian pula istrinya Nabi Lut. Kanata, dua wanita tersebut berada di bawah pengaturan karena suaminya tadi Nabi. Tahta abdaini min ibadina salihain. Namun ternyata apa? Istrinya, keluarganya, suaminya Nabi. Orang-orang yang saleh. Ternyata istrinya bagaimana? Istrinya tidak mengikuti jejak suaminya. Wa khanatahuma, maka dua wanita tersebut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, mengkhianati kepada keduanya. Namun dijelaskan para ulama, kemaksiatan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh para istri Nabi ini Allah jaga bukan dalam masalah mereka seperti apa mungkin selingkuh, tidak. Allah jaga istri para Nabi ketika melakukan penentangan kemaksiatan bukan dalam bab seperti itu. Tidak ada seorang istri Nabi pun meskipun dia menentang suaminya, tapi bukan terjatuh dalam perkara-perkara keji seperti tadi. Dijelaskan oleh para ulama tafsir. Nah, falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Ini menunjukkan apa? Bahwa tadi bukanlah laisa bidarurah. Selain kisah tadi putranya Nabi Nuh yang ayah seorang nabi, juga istrinya, keluarganya, walaupun suaminya adalah nabi orang soleh, terkadang Allah uji dengan keadaan istri yang demikian. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau kita mendapatkan dan kita meyakini bahwa kesolehan seseorang, ketakwaan benar-benar akan menjadi sebab terjaganya tadi. Namun sekali lagi, Allah al-musabbib, yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adalah Allah. Terkadang Allah menghendaki lain. Yang biasanya Allah jadikan sebagai sebab, ketika Allah menghendaki tidak bisa dijadikan sebab. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab terjadinya atau adanya keturunan pada manusia dengan sebab adanya pernikahan seorang laki-laki dengan wanita. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengeluarkan dari sebab-sebab ini, maka terjadilah bagaimana penciptaan Nabi Isa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa seorang ayah. Allah al-musabbib, musabbib kulli syai'. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebab akibat di dunia ini, namun ketika Allah menghendaki sesuatu yang lain, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memahami demikian? Supaya kita tidak apa? Tidak sampai melampaui batas sikap itu. Tidak sampai kita menghukumi sesuatu dengan sempitnya pemahaman kita. Kita meyakini bahwa ketakwaan seseorang tadi akan menjadi sebab kesolehan putranya, keturunannya. Bahkan tadi dikatakan akan menjadi sebab terjaganya duwairah. Bahkan duwairat haulahu, lingkungan yang ada, akan menjadi sebab. Maka bersemangat kepada kita semua, kita bersemangat untuk menjadi orang yang soleh. Al-aba wal ummahat. Ayah-ayah dan para ummahat, para ibu semangat untuk menjadi orang-orang soleh, karena memang akan memiliki dampak, pengaruh yang baik. Namun ketika misalnya Allah uji kepada kita atau kepada saudara-saudara kita, walaupun sudah berusaha sekuat tenaga, maka hal itu jangan kemudian menjadi sesuatu yang dinisbatkan, disalahkan kepada seseorang tadi. Hendaklah menilai dengan baik. Ini yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala.
Asyahid min hadza, syahid dari hal ini kata Syekh, anna salahal abai lahu ta'thirun 'alal abna kama taqaddam. Ini yang Syekh ingin tekankan di sini, bahwasanya kesolehan ayah, kesolehan orang tua memiliki pengaruh terhadap putra-putranya. Nah, kama taqaddam, sebagaimana telah. Qala Syekh hafizahullah taala, wala budda an na'lam, mesti kita ketahui, harus kita ketahui, anna mas'uliyatal abai wa wajibahum al-awwala nahwa abnaihim huwa salahu akhiratihim wa salahu dunyahum. Merupakan perkara yang harus kita ketahui. Mesti harus kita ketahui bahwasannya tanggung jawab atau tugas para ayah, para orang tua, dan kewajiban mereka yang pertama terhadap putra-putra mereka, terhadap anak-anak mereka adalah kesolehan. Naam, bagusnya akhirat mereka dan bagusnya dunia mereka. Nah, ini tanggung jawab kita. Kita berarti harus berupaya. Nah, menempuh sebab-sebab supaya anak-anak kita benar-benar Allah berikan menjadi orang yang soleh, menjadi baik nanti di akhiratnya, demikian pula di dunianya. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, kama qala Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Lihat, setiap orang yang mengaku beriman dikhitab dengan ayat ini, diseru, dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Yang bahan bakar neraka adalah manusia dan bebatu. Nah, 'alaiha malaikatun ghilal syidad, pada neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang ghiladun syidad, betul-betul bersikap keras kepada penghuni neraka. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka para malaikat yang menjaga neraka tersebut, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, syahid dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk menjaga siapa? Menjaga dirinya, kemudian siapa? Keluarganya, istrinya, anak-anaknya, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab dia, supaya dijaga dari neraka. Apa maksud dijaga dari neraka? Ini seperti yang telah kita lalui. Apa maknanya? Menjaga diri kita dan menjaga anak-anak kita dari neraka. Apa maksudnya? Menjaga diri kita dari neraka, jelas berarti dengan ketakwaan. Takwa, karena taqi, menjaga sahibuha minan nar. Kemudian menjaga anak-anaknya bagaimana? Menjaga keluarganya dengan cara bagaimana menjaga mereka? Qala ulama bita'dibihim wa ta'alibihim, dengan mendidik mereka, mengajari mereka. Nah, jadi bentuk penjagaan orang tua terhadap anaknya agar tidak masuk ke dalam neraka
Para ulama menjelaskan dengan cara orang tua tadi mau berusaha semaksimal mungkin mendidik mereka, mengajari mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Tidak, naam, dibiarkan keadaan anak-anaknya tanpa didikan, tanpa pengarahan. Qala Syekh Hafidhullah famin awailil wajibat tijahal abna, maka di antara kewajiban-kewajiban yang paling pertama terhadap anak-anak adalah inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari neraka. Dengan tadi, maka sabarnya kita mungkin mengajari, mengingatkan mereka tentang sholat, nah tentang pakaian, kalau dia seorang wanita diingatkan hijab yang menutup aurat, diingatkan berteman dengan siapa, jangan berteman dengan yang akhlaknya jelek, yang agamanya jelek. Nah, kemudian sabar kita menghindarkan dari perkara-perkara yang merusak anak-anak kita, apalagi di zaman ini hal itu sangat banyak. Ini termasuk tadi upaya menyelamatkan mereka dari neraka. Nah, ada tayangan-tayangan yang jelek yang akan merusak anak-anak kita, kita hindarkan. Walaupun apa? Menangis, merengek-rengek. Karena sebagaimana telah disebutkan di awal kitab ini, di antara atau mayoritas penyebab rusaknya anak-anak dari sisi siapa? Dari sebab siapa? Al-aba min kibalil aba, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dengan cara apa? Meninggalkan mereka, tidak dididik. Bahkan diperturutkan syahwat anak-anaknya. Ketika anak-anaknya menuntut sesuatu yang di sana orang tua mengetahui itu dosa, itu berbahaya terhadap akhlaknya, terhadap akidahnya, namun karena sang anak terus menangis, membujuk, orang tua akhirnya mengizinkan dengan perasaan tadi karena anggapannya itu adalah bentuk kasih sayang. Ternyata hal itu bukan menyayanginya tapi menzalimi. Maka selamatkan anak-anak kita dari neraka. Bal hada afdalu ma yuqaddimuhu al-aba'u li abnaihim. Saya bahkan mengatakan, bahkan kata Syekh, ini adalah seutama-utama perkara yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Nah, tentu kewajiban kita sebagai orang tua menafkahinya, memberikan makan, memberikan pakaian, namun bukan sekedar ini. Ada yang lebih utama, ini juga wajib, namun ada yang lebih tadi, awalul wajibat, min awailil wajibat, bagaimana menyelamatkan mereka dari neraka. Lalu saya menyebutkan keadaan realita yang kadang terjadi, tidak sedikit. Lihat, kata Syekh, wa minal ajaib wal ajaibu jammatun. Termasuk perkara yang mengherankan. Dan perkara pernah mengherankan ini banyak. Apalagi sekarang. Al-ajaib, al-gharaib. Nah, banyak sekali. Semakin ke akhir zaman ini. Nah, apa yang saya sebutkan termasuk hal yang sangat tadi mengherankan. Annaka tara ba'd al-aba'i yusabu bil hammi wal ghammi asyadidaini idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi aw banatihi fi tahsilihim ad-dirasi wa ta'luhu al-ka'abatu wal husnu. Saya mengatakan termasuk tadi perkara yang mengherankan yang kenyataan sekarang banyak terjadi. Sesungguhnya engkau, kata saya, engkau melihat sebagian ayah, sebagian orang tua tertimpa dengan al-ham wal gham, kegelisahan, gundah gulanaan yang sangat sedih, sangat gundah gulana, sangat resah ketika marhala tingkatan salah satu atau di antara anak-anaknya yang laki-laki atau anak-anaknya yang perempuan turun. Nah,
derajatnya, tingkatannya, rankingnya, fitahsilihim ad-dirasi, di dalam supaya mereka dalam apa? Pembelajaran mereka. Ranking kelasnya turun misalnya. Yang biasanya peringkat 1 di kelas, kemudian jadi ranking 10 misalnya. Gelisah. Atau ranking di bawahnya. Yang tadinya pelajarannya dilihat banyak nilai 9, matematika 9, nah bahasa Indonesia 9, tiba-tiba pada semester berikutnya turun 7, 6, bahkan ada yang merah nilai. Nah, sedih orang tua, gelisah, resah. Bahkan kata si wa ta'luhu al-ka'abatu wal husnu, betul-betul apa? Menguasai kepada ayah orang tua tadi al-ka'abah, depresi dan kesedihan. Aduh, ini si anak kok kenapa? Nah, apakah yang tingkat mungkin masih sekolahnya masih yang kecil, yang dasar, ataupun sudah mungkin apa di bangku-bangku perkuliahan? Si anak sudah dibiayain, sudah habis sekian biaya, kenapa prestasi belajarnya kok rendah, kok turun? Sedih, gelisah. Namun kata Syekh, amma idan khafadha mustawahu al-imani wal akhlaqi faqad la yataharraku wa la yahtammu illa man rahimallahu min ibadihi qalilum mahum. Tapi kata si adapun ketika turun peringkat apa imannya, tingkat iman anak-anaknya, turun tingkat akhlak anak-anaknya yang dulu ketika usia masih usia sekolah dasar, nah usia 6 sampai 12 tahun masih rajin ke masjid, sholat berjamaah. Ketika masuk usia lanjutan sekolahnya, ke masjid jarang. Nah, waktu adzan masih di rumah dengan alasan sedang belajar, sedang menghafal. Nah, ketika sang ayah atau orang tua melihat ada penurunan tingkat keimanan anak-anaknya, kalau dulu anaknya jarang bergaul dengan anak-anak lawan jenis yang bukan mahramnya, usia remaja, nah bermain dengan anak-anak yang bukan mahramnya. Nah, orang tua ketika melihat turunnya tingkat keimanan dan akhlak anak-anaknya, faqad la yataharrak. Tidak apa? Hati tidak tergerak. Tidak bergeming. Dingin saja. Wala yahtammu, illa tidak ada perhatian. Illa man rahimallahu min ibadi, kecuali yang Allah rahmati dari kalangan hamba-hambanya, dan itu sedikit. Ada waka. Dulu, ada seorang wanita, dia sekolah di sebuah perguruan tinggi. Secara zahir, untuk mungkin masyarakat yang mengenal seorang yang rajin sholat, pakai pakaian yang kerudung dan sebagainya, sholat, rajin membaca Al-Quran. Ketika masa-masa perkuliahan tadi, dia didekati oleh seorang laki-laki Nasrani. Nah, ini kenyataan yang benar-benar kita lihat. Ternyata qaddara wa syafa'a, si laki-laki Nasrani berhasil memikat hati perempuan tadi, terus didekati. Kemudian akhirnya seorang wanita tadi yang biasanya terlihat rajin sholat, membaca Al-Quran, menggunakan hijabnya, ternyata hal itu hilang. Sholatnya, bahkan ketika teman-temannya karena khawatir mengunjunginya di tempatnya dia tinggal atau kosnya, kelihatan mushaf Qurannya berdebu, seakan tidak pernah dibuka lagi. Teman-temannya sedih. Kemana fulana ini yang dulu kelihatan rajin sholat, rajin baca Al-Quran? Maka kemudian dengan niatan baik, sang teman-teman tadi menelepon ke orang tuanya, dikabarkan, Pak, Bu, keadaan fulana putri, bapak, putri ibu sekarang kok begini, setelah tadi dekat dengan laki-laki Nasrani. Subhanallah, apa jawaban orang tua? Saya akan tadi, betul kata Syekh, la yataharrak wa la yahtam, tidak bergeming. Nah,
Seakan-akan itu perkara biasa. Sudah besar. Sudah. Allah besar. Hanya Nasrani. Ini laki-lakinya masih mending kalau Muslim. Nasrani. Benar-benar dipertaruhkan akidahnya. Tidak bergeming. Allahul Musta'an. Sadaqa Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Benar kata Syekh. Nah, ajaib ini apa? Hal yang mengherankan. Nasallallahu alaihi wasallam kata Syekh, illa man rahimahullah min ibadihi, kecuali yang Allah rahmati adalah hamba-hambanya, wa qalilun manhu wa qalilu ma'hum, dan mereka sedikit. Semoga kita termasuk yang golongan sedikit ini, yang kita merasa tidak tenang kalau anak-anak kita inkhafadha, turun keimanannya, turun akhlaknya, kita gelisah. Kenapa ya? Kok pulang ke rumah kok bahasanya dikasar? Pulang ke rumah kok perilakunya memukul adik-adiknya, mengganggu adik-adiknya yang biasanya tadi tidak, mudah mencela. Dari mana ini? Semoga kita termasuk golongan yang tadi merasa resah, gelisah ketika ada penurunan iman wal khuluq dari anak-anak kita. Saya mengatakan wa qaliluma, sedikit mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah. Ingat apa yang saya sebutkan. Apa yang Syekh sebutkan tadi. Bahwa termasuk kewajiban yang paling pertama yang ada pada pundak-pundak kita sebagai orang tua, bagaimana kita berusaha menyelamatkan anak-anak kita dari apa? Dari neraka. Nah, didik mereka. Ketika kita memiliki keterbatasan ilmu, keterbatasan cara untuk mendidiknya, carikan tempat-tempat tarbiyah yang bisa memberikan tarbiyah yang baik kepada anak. Carikan teman-teman yang baik. Pilihkan. Ini termasuk upaya kita untuk menyelamatkan anak-anak kita minan nar. Qala Syekh Hafidhahullah, idza taghayyaba al-abna'u 'ani dirasati tajidu al-aba'u yaqlaqun. Jika anak-anaknya hilang, bolos ini dari sekolah. Ya, anak-anak yang bolos dari sekolah. Engkau mendapatkan orang tuanya, para ayahnya, yaqlaqun, gelisah. Aduh, ada surat SP dari sekolah, anak-anaknya sering bolos dalam sehari. Berapa? Nah, dalam sebulan, bolongnya 27 hari misalnya. 3 hari masuknya. Nah, engkau dapatkan ayah-ayah sebagian ayah tadi gelisah ketika tahu anaknya itu bolos dari sekolah. Wa idza ma taghayyabu 'anil masajid wa 'anil jama'at wal jum'i bi khassatin al-dhukuru minhum tajidu ba'dhan minhum bal katsir la yuharrikuna sakinan fa ilallahil mushtaka. Nah, ketika anaknya tadi tahu bolos dari sekolah, orang tua ayah gelisah, resah. Ya kumaha, orang Sunda. Bagaimana ini sekolah anaknya? Lupa, ini bukan di Sunda. Nah, bagaimana ini anak-anak mau jadi apa? Nah, sekolah kok bolos terus. Yang lain lihat. Nah, kamu bolos terus. Gelisah, resah. Tapi ketika anaknya tadi bolos dari masjid, ketika waktunya sholat jamaah, ada di rumah, ada di temannya, wa anil jamaat, bolos dari masjid, atau mungkin menghadiri kajian-kajian di masjid, dia tidak hadir. Wa anil jamaat, demikian pula bolos dari sholat jamaah. Wa anil jum'ah, juga dari sholat Jumat, bahkan yang sepekan sekali saja hilang, bolos. Secara khusus, lebih khususnya kalangan lelaki dari anak-anak tersebut, tajidu, engkau dapatkan ba'dhan minhum, sebagian orang tua, bahkan saya menambahkan bal katsir, kau dapatkan sebagian orang tua, bahkan banyak dari kalangan orang tua, la yuharrikun, tidak bergetar, tidak bergerak, tidak bergeming, diam sih. Apa kata orang? Orang Sunda bilangnya tiis. Ya.
adem ayem, tenang. Tahu anaknya bolos dari masjid, nggak sholat jamaah, tidak sholat Jumat, tetap adem ayem. Nah, Allah musta'an, sakinah, diam, tenang. Beda kalau bolos dari mana? Dari sekolah. Nah, Allah musta'an. Fa ilallahil mustaka, hanya kepada Allah kita mengadu. Ini kondisi realita yang disebutkan Syekh Hafizahullah Ta'ala. Nah, sedih kita melihatnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, mengerti bahwa itu tidak baik. Fenomena seperti ini itu tidak baik. Bukan hal yang biasa. Dalam pandangan syar'i adalah perkara yang jelek. Tidak boleh, tidak sepantasnya terjadi pada keluarga-keluarga muslim seperti ini. Nah, maka untuk menyadarkan saudara-saudara kita kaum muslimin dari kebiasaan seperti ini, karena memang banyak yang terlupakan dari agamanya. Nah, siapa yang harus mengupayakan untuk mengingatkan mereka? Nah, orang-orang yang sudah berikan taufik. Nah, kita semua, ayo. Nah, ingatkan mereka, nasihatkan kepada mereka bahwa ini tidak baik. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh Habibullah, ma'annal amra jiddun wa laysa bil hazl. Padahal perkara ini perkara yang serius, bukan main-main ini. Lihat, ini perkara yang serius. Tentang kesolehan anak. Kalau ditanya, kenapa sih kamu malah menyoroti urusan orang seperti ini? Bagaimana jawaban kita? Mungkin ada kerabat kita, tetangga kita, teman kita yang seperti ini kita ingatkan. Dia malah mungkin sedikit marah, suka, jengkel, karena diingatkan terus. Kita katakan, ya akhi, wahai saudaraku, ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara main-main, perkara serius. Karena Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-asru fil amri al-wujub. Hukum asal dalam perintah adalah wajib. Berarti kalau kita tidak menunaikan perintah tadi untuk berupaya menyelamatkan anak-anaknya dari neraka, maka kita terjatuh dalam dosa. Maka dosa besar. Karena ada ancaman di dalam hadis. Seingat kami telah kita berlalu membacanya. Dan saya akan menyebutkan ibu ini. Kita lihat. Ma'annal amra jiddun wa laysa bil hazal. Qala alaihi salatu wassalam fi hadisil muttafaq alaih. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih. Disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahudha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah. Allahul musta'an. Betul-betul perkara ini serius. Tidaklah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya, menjadikan dia memimpin ra'iyah yang dipimpinnya. Mungkin ayah diberikan tanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan anaknya. Nah, atau pemimpin yang lainnya. Falam yahudha binasihatin. Namun dia tidak menunaikan dengan nasihat dengan baik. Nasihat itu suatu yang betul-betul ditunaikan dengan baik dan tidak tercampur dengan ghish, tipuan. Tulus. Satu kebaikan dilakukan dengan tulus, tidak ada tipuan. Ada nasihat. Maka orang yang Allah angkat dia diberikan tanggung jawab memimpin sebagian manusia yang ada pada kepinginannya, mungkin orang tua diantaranya kepada anak-anaknya, dan dia tidak menunaikannya dengan baik. Dia menelantarkan tanggung jawab tersebut. Tidaklah orang hamba demikian illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mendapatkan aroma jannah. Allahul musta'an. Padahal aroma jannah itu bisa didapatkan dalam jarak yang jauh. Berarti apa? Maknanya apa?
dijauhkan dari al-jannah. Main-main bukan ini. Ini bukan main-main. Serius. Kita punya tanggung jawab. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula termasuk dalam ini adalah para guru, mudarris, mudarrisat, para pengurus yang ada di ma'ahid, yang ada di pondok-pondok. Kalau mereka tidak menunaikan tanggung jawabnya dengan baik, terancam dengan hadis ini. Sudah tahu murid-muridnya tadi melakukan perbuatan-perbuatan jelek, kenapa tidak dinasihati? Kenapa tidak diarahkan? Kenapa tidak dilakukan upaya-upaya perbaikan? Terjadi ya ikhwah. Nah, di sebuah lembaga pendidikan yang menisbatkan kepada sunnah, namun sudah taghayyur, sudah berubah. Namun zahirnya menisbatkan pada dakwah sunnah, santrinya, muridnya banyak sekali. Di antara orang tua mengetahui bahwa di antara santrinya tadi banyak melakukan kemaksiatan, bahkan perkara keji, sampai kepada hal-hal yang mengarah kepada liwat. Lalu orang tua yang masih punya kepedulian menyampaikan kepada gurunya, sebagian guru atau wali kelas disampaikan, bahwa ini kejadian seperti ini antara santri-santri. Tapi apa? Sang guru sebagai kata Syekh tadi, la yataharrakun sakinan. Enggak bergeming, diam. Gimana ya, sulit. Ya, itu mah sudah tanggung jawab sendiri. Allahul musta'an. Nah, mereka lembaga-lembaga pendidikan yang seperti ini urusannya hanya bagaimana mendapatkan keuntungan materi. Dengan semakin bertambah muridnya, dengan semakin bagus, mewah gedung-gedungnya, akan mendapatkan sekian banyak keuntungan materi, juga na'am mungkin bantuan-bantuan lainnya. Untuk urusan anak-anaknya, murid-muridnya, tidak ditunaikan dengan baik. Tidak ada kepedulian. Allah musta'an. Nah, ketika disampaikan kepada gurunya, tidak bergeming. Tidak mau untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kepada murid-muridnya. Diancam dengan hadis ini. Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha bi nasihatin illa lam yajid raihatal jannah. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Habibullah wala syakka anna akbara khasaratin yakhsaruha al-mar'u. Tidak diragukan bahwasanya kerugian yang paling besar yakhsaruha al-mar'u, yang mana seseorang tadi merugikannya dalam perkara-perkara tersebut, dia mendapatkan atau membuat kerugian dalam perkara tersebut, huwa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu wal iyadu billahi yaumal qiyamah. Kerugian yang paling besar adalah seorang dia merugikan dirinya dan merugikan keluarganya. Wal iyadu billah, na'am, merugikan diri keluarganya pada hari kiamat. Iyadhan billah. Kenapa merugi? Kenapa dia merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat? Karena dia tidak menunaikan apa? Perintah dan tanggung jawab yang seharusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-15 bagaimana Syekh menyebutkan di sini, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi, sebenarnya orang-orang yang merugi adalah mereka-mereka yang membuat rugi, merugikan diri-diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah kerugian yang sangat nyata. Adapun urusan dunia, ikhwani wa akhwati fillah, terkadang karena urusan kita harus menyelamatkan din agama kita dan keluarga, terpaksa kita pergi dari sebuah buq'ah, tempat atau wilayah yang di sana benar-benar memadharatkan kepada anak kita, ternyata berdampak kepada ma'isyah misalnya. Rugi kita. Di tempat yang baru dia membuka usaha, na'am, belum sukses.
Tidak Allah berikan kesuksesan, belum Allah berikan. Namun dia melihat istrinya, anak-anaknya semakin meningkat keimanannya, ketakwaannya, ibadahnya. Ketahuilah, orang tadi walaupun dari segi dunia di tempat awal bagaimana mungkin, Masya Allah, sukses sudah. Nah, ketika pindah, dia merintis usaha lagi dan belum diberikan kesuksesan seperti yang pertama. Sesungguhnya orang ini orang yang beruntung. Kenapa ya? Dia apa? Dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Dia menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari neraka. Akhirnya Allah kabulkan keinginan, harapannya dan doanya. Allah jadikan soleh. Nah, baik istrinya maupun anak-anaknya. Adapun urusan dunia, insya Allah Allah akan memberikan kecukupan. Meskipun mungkin tidak sebagaimana kemudahan yang dulu, namun ketenangan jiwa, ketentraman jiwa dia akan dapatkan. Sebagian manusia layasdir. Ketika dia berada di sebuah tempat yang awalnya mustaqim, istiqamah, ala sunnah, ala tauhid, ala manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'atil fitan, datang fitnah, menguji, akhirnya buka tempat tersebut, taghayyar, berubah orang-orangnya, akhirnya menyelisih manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, bergabung bersama hizbiyin. Sebagian manusia, sebagian orang yang baru saja bangun rumah, ayo pindah dari sana. Bahaya ini lingkungan anak antum bagaimana? Aduh, gimana? Baru beres rumahnya. Akhirnya tetap bertahan di sana. Barakallahu. Bukan karena dia memang betul gak menginginkan. Kadang berbeda dengan siapa? Sebagian memang ingin pindah namun belum ada kemudahan. Ini betul-betul gak mau pindah. Betul-betul ingin mempertahankan tadi rumahnya. Nah, subhanallah. Ternyata apa? Lama-lama orang ini pun apa? Berubah, terbawa dengan bi'ah lingkungan yang di sana. Rasulullah. Dia tidak memperhatikan bagaimana anak-anaknya. Dia nggak peduli kalau buka tempat ma'had yang dia berada, dia masih terus menyekolahkan di sana. Dalam keadaan sudah jelas menyelisihi sunnah, sudah jelas-jelas keluar dari barisan ahli sunnah bersama hizbiyin. Dia lebih ridho mempertahankan dunianya, usahanya, daripada keselamatan anak-anaknya dan keluarganya. Inilah nasallallahu alaihi kita khawatir termasuk ke dalam ayat qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk terus bersama teman-teman kita yang istiqamah. Mereka lah anugerah Allah kepada kita semua. Suhbah salihah, teman-teman yang baik yang senantiasa mengingatkan kita di atas ketaatan. Kita mempertahankan pertemanan mereka, ta'awun dengan mereka. Demikian dalam urusan tarbiyah anak-anak kita. Semoga Allah SWT memberikan nikmat itu kepada kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh mengatakan, dan ini mungkin bagian terakhir yang kita baca, beliau mengatakan wasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammiratun alal abna'i wal walidaini wa alal mujtama. Tarbiyah yang jeleknya tarbiyah memiliki pengaruh yang merusak terhadap anak-anak, juga terhadap walidaini, juga kepada kedua orang tua, wa alal mujtama, juga kepada masyarakat, bal wa alal autan, bahkan tarbiyah yang jelek memiliki pengaruh kepada apa? Negeri. Nah, lihat, kita berikan contoh yang di luar negeri kita, di Yaman, ketika marakis yang tadinya marakis ahli sunnati wal jamaah, para pengampunya yang tadinya termasuk para masyayikh ahli sunnati wal jamaah, ketika datang fitnah, pemberontakan Houthi, Syiah, Rafidh, kemudian taghayyar, berubah. Mereka lebih memilih untuk ta'ayush,
perjanjian damai dengan Syiah Rafidhah Al-Hawathah Al-Kafarah daripada mendengarkan nasihat dan bimbingan para ulama. Lihat tarbiyah yang mereka lakukan yang jelek tadi berpengaruh kepada al-awtar, negeri-negeri. Akhirnya subhanallah, lihat sekarang bagian negeri tersebut benar-benar menjadi tempatnya Pak, Syiah. Sekarang yang banyak melakukan membantu pasukan Hamas yang didukung oleh Iran dari mana ini? Dari Yaman. Yaman. Mereka Houthi al-Awtar. Lihat tarbiyah yang jelek. Benar-benar kata Syekh, maka bersabarlah ikhwani wa akhwati fillah al-aba wal ummahat untuk terus mengupayakan istiqnan tarbiyah yang salihah, tarbiyah yang baik sesuai dengan kadar kemampuan kita. Terus berdoa kepada Allah karena tarbiyah ini akan memberikan pengaruh yang baik kepada diri kita sebagai orang tua, anak-anak kita, pada masyarakat, bahkan kepada negeri biidznillah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Maka kami cukupkan sampai di sini dulu apa yang bisa kami sampaikan di sore hari ini. Seandainya ada hal yang benar yang kami sampaikan, ini adalah anugerah dan pertolongan dari Allah. Adapun kekeliruan, kesalahan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang ada pada kami, ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.